Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan para mahasiswa dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini saya akan menyampaikan materi kewirausahaan berkaitan dengan nursing center dan home care atau perawatan di rumah. Mohon disimak, diperhatikan agar tujuan pembelajaran hari ini Anda bisa memahami tentang kewirausahaan atau entrepreneur di bidang profesi keperawatan. Mungkin saudara-saudara bertanya bahwa kenapa suatu profesi keperawatan harus melakukan entrepreneur atau kewirausahaan. Pertanyaannya, peluangnya di mana? Bentuknya apa? Atau aplikasi yang akan dilakukan oleh profesi keperawatan apa? Nah, kebetulan hari ini saya akan menyampaikan hal tersebut. Sehingga bahwa profesi keperawatan ini mempunyai beberapa peluang sebagai profesi perawatan yang berbasis wirausaha atau entrepreneur. Nah, salah satunya yang saya akan bahas yaitu apa peluangnya. Kenapa saya bahas tentang nursing center dan home care atau pelayanan di rumah. Nah, itu dua bentuk yang memang bagian dari peluang wirausaha berbasis pendekatannya adalah home care atau home health nursing, atau yang saat ini kalau di pendidikan ataupun di pelayanan di komunitas atau di puskesmas atau di dinas kesehatan khususnya, itu harus adanya di puskesmas itu namanya nursing center. Nah, home care itu adalah bagian dari kegiatan nursing center. Itu mungkin sekilas kita akan membahas hal tersebut. Kita lanjutkan. Pertanyaannya tadi saya sampaikan, kenapa profesi perawat itu harus berbisnis? Anda membayangkan mustahil perawat itu bisa melakukan bisnis. Bisnis apa? Pertanyaannya. Mungkin kita akan berpendapat bahwa bisnis itu atau usaha itu harus dagang, harus mempunyai modal, ada pembeli. Itu yang pada umumnya persepsi kita di dalam konsep bisnis. Nah, tetapi di sini ada yang namanya profit business nursing. Ada bisnis yang menguntungkan bagi profesi perawat. Kalau di kedokteran, itu bisnisnya adalah apa? Buka praktek. Dokter melakukan praktek kedokteran di rumahnya, baik di tempat tinggalnya, yang dimana akan datang konsumen atau demand atau permintaan dari klien untuk dilakukan pengobatan. Nah, ini dokter sudah bisa sejak dulu bisnisnya adalah melakukan praktek kedokteran ataupun profesi kebidanan. Profesi kebidanan yang pada umumnya membuka praktek persalinan normal di rumah. Nah, perawat
kita sering mendengar ada mantri. Kalau di daerah lah, kalau di Jawa Barat disebutnya mantri. Mereka membuka praktek di rumah. Tetapi hal itu bertentangan dengan profesi kita, profesi keperawatan. Kenapa bertentangan? Kalau dilihat dari peran dan fungsi perawat, itu adalah satu, mengedepankan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Jadi core-nya, intinya, kalau dokter tadi di kuratif, dia membuka praktek kuratif ke dalam pengobatan, ya, sintesis medis ataupun pengobatan. Tapi kalau keperawatan, peluangnya di mana? Peluangnya adalah di preventif dan promotif. Saat ini banyak, ya, demand atau permintaan orang itu tidak mau sakit, ingin pemeliharaan, ingin upaya pencegahan. Contoh misalnya, pada umumnya, kalau teman-teman bisa melihat ada perawatan kulit, ya, ada perawatan kuku, ada perawatan wajah, dan semuanya ada perawatan. Dan itu bukan oleh profesi perawat, di luar keprofesian keperawatan. Tapi dalam hal ini, kalau kita simak, itu adalah menjadi peluang bagi profesi perawat. Nah, peluang di sini kadang tidak dimanfaatkan oleh profesi kita. Selalu orientasinya kita hanya bekerja di pelayanan, baik di rumah sakit ataupun di puskesmas. Padahal di luar itu kita bisa melakukan peluang-peluang yang berkaitan dengan keprofesian kita. Nah, disinilah yang dikatakan bisnis apa. Nanti kita bahas peluangnya apa. Jawabannya adalah yang berkaitan dengan profesi keperawatan adalah home care atau pelayanan di rumah atau home health nursing. Kenapa home care? Itu jelas aspek legalitasnya ada. Nanti kita bahas apa aspek legalitasnya. Yang kedua, kemampuan baik psikomotor, knowledge, kita diperoleh selama pendidikan. Baik yang D3 keperawatan selama 3 tahun jelas itu mempunyai aspek legalitas, pengalaman, dan pendidikan. Sarjana keperawatan atau profesinis juga sama. Jadi jawabannya ini. Nah, kita sering lupa. Home care ini, pelayanan kesehatan di rumah ini, jarang kita lakukan. Rata-rata kita lebih banyak kepada sasaran pasien sakit. Kenapa tadi saya sampaikan? Karena kita lebih banyak orientednya adalah di rumah sakit dan di puskesmas. Jadi orang, klien, pasien datang ke tempat pelayanan dalam kondisi sakit. Nah, datang sakit ke pelayanan, selesai mendapatkan kuratif, pengobatan, pulang ke rumah selesai. Mereka tidak tahu bagaimana cara merawat dengan kondisi yang dialami atau kondisi sakitnya. Padahal perawatan itu menunjang untuk proses pemulihan atau penyembuhan masalah kesehatan atau penyakit. Ini sering lupa oleh kita. Kadang kita contoh ketika bekerja di puskesmas. Ketika kita bekerja di puskesmas lebih banyak duduk di belakang meja. Datang pasien, kita periksa, lalu kita berikan pengobatan dasar. Setelah itu pasien pulang, selesai. Kadang kita tidak bisa memberikan yang namanya tadi
promotif dan preventif. Promotif bentuknya lebih banyak kepada peningkatan atau pemeliharaan kesehatan. Contohnya health education atau pendidikan kesehatan. Ketika datang ke puskesmas, ketika dia diperiksa, setelah itu mendapatkan pengobatan, harusnya itu ada health education, ada pendidikan kesehatan. Jangan sampai, mohon maaf, ketika datang ke puskesmas, periksa, nunggu lama, diperiksa sebentar, kasih obat sebentar, pulang, sudah selesai, tidak ada tindak lanjutnya oleh petugas. Nah, itulah siapa bagiannya? Perawat, nursingnya. Bisa Anda kontrak dengan pasien untuk melakukan kunjungan rumah. Masalah tarif, silakan Anda kondisikan. Karena bisnis itu ada tarif. Jelas itu profesional. Ada harga, ada cost yang dibayar oleh konsumen kepada pemberi pelayanan. Karena konsumen demand, permintaan, ingin sehat, ingin sembuh. Jelas profesional, kita berikan bentuk intervensi ataupun tindakan. Nah, itu adalah bentuk komitmen antara konsumen, ya, pembeli dan pemberi jasa. Nah, tarif, karena tidak ada tarif secara khusus, maka disitulah ada komitmen bersama antara pemberi jasa pelayanan dengan konsumen, penerima pelayanan. Jadi saya ulangi, home care itu salah satu peluang ya bagi bisnis nursing. Kenapa itu jadi peluang? Coba kita lihat, kita simak perkembangan yang mendorong perawatan kesehatan di rumah. Determinannya, faktornya apa saja. Sehingga klien atau pasien ini ingin dirawat di rumah. 1. Banyaknya kasus penyakit terminal. Kenapa saya sampaikan kasus penyakit terminal ini? Perawatan cukup lama kalau dilakukan di pelayanan kesehatan atau rumah sakit, dan biaya itu lebih besar. Yang kedua, tadi keterbatasan masyarakat untuk membiayai pelayanan kesehatan pada kasus-kasus penyakit degeneratif, proses penyakit penuaan. Nah, penyakit-penyakit degeneratif akibat penuaan ini memerlukan perawatan yang relatif lama dan membutuhkan biaya pelayanan kesehatan. Kalau kita dilakukan perawatan di pelayanan kesehatan di rumah sakit, itu kosnya cukup besar. Dan ada tarif yang berbeda, ada kelas VIP, kelas V, kelas 1, kelas 2, kelas 3. Padahal intinya perawatannya sama. Tidak membeda-bedakan, hanya beda kelas tarif karena itu berbasis bisnis. Nah, ini peluang penyakit terminal, penyakit degeneratif yang cukup perawatan lama, dan itu bisa dilakukan di rumah. Ya, siapa? Ya, peran kita, perawat. Ya, lakukan perawatan di rumah, komitmen dengan pasien atau keluarga pasien dalam pemberian perawatan dan pemasangan tarif yang akan kita lakukan tindakan. Yang ketiga, manajemen rumah sakit itu berorientasi tadi yang saya katakan profit bisnis. Merasakan bahwa kalau kita dirawat lama lebih 1 minggu, itu bagi rumah sakit tidak menguntungkan, tapi menjadi beban bagi manajemen. Ya, karena apa? Perawatan mahal lain sebagainya, sehingga membutuhkan modal yang besar juga untuk diberikan kepada pasien tersebut.
Contoh misalnya penyakit terminal, penyakit gagal ginjal, harus cuci darah, belum dirawat lebih lama dan lain sebagainya. Itu beban biaya bagi manajemen cukup besar. Juga sebaliknya, beban yang diterima oleh pasien juga cukup mahal atau besar. Banyaknya orang merasakan bahwa dirawat nginap di institusi pelayanan kesehatan itu membatasi kehidupan manusia. Kalau saudara pernah dirawat, kira-kira pada waktu dirawat di rumah sakit, kadang kita merasa ada keterbatasan. Keluarga dibatasi. Beberapa hal yang dibatasi sesuai dengan aturan yang ada. Sehingga tidak bisa menikmati secara optimal kehidupannya karena terikat dengan aturan yang ditetapkan. Lingkungan rumah ternyata dirasakan lebih nyaman bagi sebagian klien dibandingkan dirawat di rumah sakit. Sehingga mempercepat proses penyembuhan. Kalau saudara pernah dirawat, enak di rumah sakit. Setelah pasca perawatan atau lagi dirawat. Dan itu akan menimbulkan motivasi ya untuk lekas sembuh. Sehingga mempercepat kesembuhan. Nah, hal-hal ini, faktor yang mendorong perawatan kesehatan di rumah ini peluang. Bagi kita, ini peluang. Kasus terminal, penyakit degeneratif, biaya mahal, ya, dirawat di rumah sakit dibatasi. Mereka ingin di rumah. Kalau di luar negeri, kalau di Jepang, itu mereka ingin di rumah, dirawat di rumah. Ya, perawat datang, tenaga kesehatan datang ke rumahnya, dibayar, ada tarifnya dan lain sebagainya. Nah, ini menjadikan peluang. Kenapa hal itu terjadi? Mungkin di Indonesia belum terpapar. Mungkin bagi menengah ke atas, mungkin yang punya ekonominya, ini sebagian besar banyak yang dilakukan perawatan di rumah. Ya, seperti itu. Nah, itu menjadikan peluang usaha kita. Nah, peluang ini bagaimana kita melakukan peluang tersebut untuk dijadikan entrepreneurship atau wirausaha. Nah, pertanyaannya, apa yang akan saudara lakukan setelah lulus dari kuliah? Apakah mencari pekerjaan, jadi pegawai, atau wirausaha murni, atau menjadi karyawan sambil berwirausaha? Kira-kira jawabannya apa? Itu terserah Anda sendiri. Tapi kalau menurut saya, pekerjaan itu ada batas waktu 8 jam, sisanya kita gunakan usaha. Contohnya, dokter buka praktek, setelah bekerja buka praktek. Maka perawat itu saya sampaikan ya harus kaya secara material. Ya. Kenapa? Itu juga menentukan kapasitas profesi kita. Jadi yang bagus sih ini jawabannya. Menjadi karyawan sambil berwirausaha. Sekarang kan banyak ya yang berwirausaha di luar profesi keperawatan. Hanya di rumah saja menggunakan teknologi bisa wirausaha melalui usaha misalnya dagang atau wirausaha melalui online. Itu banyak sekali peluang-peluang. Kenapa tidak? Perawat juga bisa mempromosikan di online ya. Misalnya membuka pelayanan perawatan apa. Ya, hubungi siapa, misalnya ya di situ perawatannya apa, tarifnya berapa. Itu silakan, sah-sah saja. Ya, jangan sampai kalah kita. Orang yang bukan perawat, dia membuka perawatan gigi, perawatan kulit, perawatan wajah, perawatan kuku, ya. Lebih spesifik mereka. Biayanya mahal. Ya, cukup mahal. Nah, kita ya profesi perawat punya ilmu,
sekolah lama lagi, sekolahnya minimal D3 atau 3 tahun. Ya. Usahakan kalau murni wirausaha mangga, silakan Anda punya modal yang sebagai buka praktek mandiri, ya, home care atau apa, silakan. Ya. Nah, saya sedikit menjelaskan kewirausahaan, ya, dan advokasi. Nah, ini gambar petunjuk panah ini yang berwarna hitam, ini yang kecil. Kalau ini yang besar tebal, itu kemitraan. Ini yang kecil bagaimana pengetahuan norma nilai psikomotor kita, ya. Kalau ingin wirausaha berkaitan dengan wirausaha secara kelompok, ada wirausaha individual. Maka kalau wirausaha kelompok itu dilakukan oleh beberapa profesi, ya, atau beberapa orang yang terkumpul dalam satu kesatuan di dalam kelompok tersebut dengan pembagian tugas yang berbeda. Kalau individu silakan mungkin oleh individu, tapi semua wirausaha ini pendekatannya adalah basic nursing, ya, berkaitan dengan dasar-dasar profesi keperawatan. Nah, ini siklus, ya, yang terus menerus. Nah, home care, ya, itu bisa dilakukan oleh perawat di puskesmas atau perawat komunitas. Bisa. Anda bekerja dari jam 8 sampai jam 2 siang. Setelahnya Anda bisa aja melakukan kunjungan pasien-pasien yang tadi datang ke pelayanan di puskesmas. Mereka butuh di luar jam kerja untuk perawatan. Ya mangga saja, ya silakan aja. Komitmen dan kontrak dengan pasien dan keluarga. Ya. Nah, kewirausahaan ini butuh kepemimpinan. Leader punya kemampuan. Ya, kewirausahaan ini punya kapasitas. Kapasitas di sini knowledge, psikomotor, diasah terus. Ya, perlu pelatihan, perlu pendidikan. Ya, selanjutnya partisipasi. Partisipasi ini, ya, kaitan Anda punya leader kepemimpinan, punya capacity, maka ya libatkan partnership, kemitraan melalui partisipasi. Jadi kalau Anda di puskesmas bekerja, ketika mau melakukan kunjungan rumah, ya ini lakukan, ya, leadership Anda, kemampuan Anda, ya, antar profesi yang lain bekerja sama menyelesaikan suatu masalah, melakukan kunjungan home care, datang ke rumah, ya, silakan saja. Itu berkaitan dengan pekerjaan. Berkaitan dengan di luar pekerjaan pokok, Anda mau berwirausaha home care, ya tadi silakan Anda setelah bekerja buka praktek mandiri, pelayanan home care atau pelayanan mandiri tentang keperawatan apa misalnya, silakan. Ya, Anda jual ilmu Anda. Ya, kalau sekarang itu di dalam wirausaha itu konsep bisnis itu penting, manajemen bisnis namanya, ya. Sedikit jelaskan. Nah, manajemen bisnis di sini adalah manajemen usaha. Jadi berpikirnya begini, manajemen bisnis itu harus bisnis, saya singkatan tuh bisnis. B-nya itu berbasis ilmu. Jadi punya kemampuan ilmu tuh tidak hanya kemampuan ilmu keperawatan, tapi bagaimana kemampuan ilmu usaha, ekonominya, ilmu ekonominya ada, ilmu promosinya ada, mempromosikan penting. Karena apa? Itulah sarana kita untuk menyebarluaskan tentang keberadaan kita, keadaan kita, dan kemampuan kita, agar orang melihat, ya, oh ada ternyata pelayanan keperawatan home care yang akan datang ke rumah, ya, melalui promosi tadi, bisa melalui online, internet. Sekarang sudah era 4.0, ya, manfaatkan
manajemen promosinya melalui online gitu ya. Jadi tidak hanya dibekali dengan berbasis ilmu keperawatan saja. Nah, untuk praktisnya, ilmu keperawatannya ketika Anda melakukan health service, pelayanan kesehatan kepada klien. Tapi kalau untuk konsep Anda menata usaha tersebut, perlu adanya ilmu manajemen bisnis dan manajemen promosi. Itu penting. Silakan Anda menambahkan ilmu tersebut. Bisa dengan mempelajari sendiri, ya, atau melalui pelatihan. Itu B yang pertama. Kedua, inovatif. Jadi inovatif di sini punya inovasi, punya hal-hal baru. Walaupun bentuknya sama, kita kemas menjadi suatu inovasi yang berbeda. Ini contoh saja. Misalnya, kalau sekarang misalnya di bidang kuliner lah, makanan. Sukabumi lah. Kita kenal namanya kota mochi. Dulu mochi hanya kacang, mochi kacang isinya. Karena berinovasi, ada sekarang mochi keju, mochi buah-buahan. Bahkan sekarang ada roti mochi misalnya. Nah, itu bentuk yang namanya inovatif. Inovasi. Bahannya sama, orang berjualan sama. Tapi kita akan bedakan sedikit gitu. Itu inovasi. Sehingga orang penasaran gitu. Contoh misalnya kalau di home care, silakan aja. Ya, misalnya Anda memberikan pelayanan berbasis A, gratis A misalnya ya. Datang ke kami 10 kali pelayanan, gratis 1 kali pelayanan, bisa aja itu seperti itu. Atau pelayanannya misalnya tapi dengan berbasis ilmu inovasinya. Ya, seperti tadilah contoh. Yang ketiga, BIS ya, BIS, strategik. Ini penting. Ketika Anda melakukan wirausaha, perlu strategi. Sama strateginya. Tadi yang saya katakan manajemen ekonomi, manajemen bisnis. Itu perlu strategi. Tidak bisa Anda jualan sama, tapi harus bisa mengatur strategi. Misalnya kedokteran, buka praktek. Mereka kan udah jelas. Kuratif, pengobatan, sintetis medis. Keperawatan, kita atur strategi, misalnya dengan dokter, kita guide. Kita punya praktek mandiri keperawatan, home care, dokter, kuratif. Strateginya apa? Kemitraan tadi, advocacy dengan dokter. Contoh begini, dok, mari kita kerjasama, dokter ngasih obat, tapi dokter kalau pasien pulang, suruh jangan ke rumah sakit, kalau perlu perawatan, datang ke perawatan misalnya si A. Itu strategi. Ya, itu bentuk strategi yang disebut dengan strategi kemitraan, advokasi. Jadi dengan dokter itu jangan menjadi saingan, ya, tapi kita kerjasama. Mereka kuratif, ketika beres pengobatan dari dokter, oleh dokter, kita kerjasama dengan dokter tersebut. Ketika perlu perawatan, dokter mengatakan misalnya ke pasiennya, ini obatnya, ini tolong nanti perawatannya ke praktek mandiri home care si A misalnya. Jadi kita dijadikan kemitraan, itu strategik. BIS, BIS, SN sekarang. Niat yang kuat. Jelas. Ketika kita akan usaha naik turun atau turun, ya kita harus kuat. Jangan sama konsep bisnis atau dagang. Oh, nggak laku ini, lain sebagainya. Harusnya Anda jangan langsung down, turun, selesai, tutup, misalnya jangan. Harus Anda mengatur strategi ini, S tadi. Informasi dan teknologi. Di era digitalisasi 4.0 saat ini, informasi dan teknologi itu lebih cepat. Maka yang tadi saya katakan manajemen promosi penting. Orang jualan,
lebih cepat melalui teknologi dibandingkan Anda buka toko. Kalau teknologi lebih teknologi itu lebih simple, lebih menarik gitu ya. Terus barangnya terlihat, harganya terlihat, dan lain sebagainya. Sehingga orang nggak mau datang ke toko. Misalnya sekarang musim hujan, saya pingin makanan, males ke sana. Melalui teknologi, misalnya ada informasi makanan, ya udah Grab misalnya, pesan Grab itu informasi teknologi. Nah, Anda memanfaatkan di sini manajemen promosi. Anda punya praktek mandiri keperawatan home care, promosikan di situ pelayanannya, tarifnya, dan lain sebagainya. Yang terakhir, bisnis supel. Ketika Anda memberikan pelayanan, ya, pelayanan home health nursing, perawatan di rumah atau home care harus supel. Penting ini. Karena apa? Orang akan servis atau pelayanan itu, orang akan merasa puas dan akan kembali lagi datang. Itu ya yang disebut bisnis. Nah, latar belakangnya perlu berwirausaha, ya ini. Anda punya masa depan. Masa depan itu harus lebih baik. Ya. Sehingga ya wirausaha ini peluangnya. Berwirausaha ini diharapkan seorang mampu mandiri. Bahkan kalau bisa membuka lapangan kerja bagi orang lain. Anda buka praktek mandiri home care. Ya, Anda bisa jadi bosnya. Punya anak buah. Ya. Anak buah itu bekerja di kita, itu menjadikan bagian lapangan kerja. Ya. Nah ini. Jadi Anda kalau mau wirausaha, itu perjuangan dulu. Gak mungkin langsung berhasil. Kalau Anda lihat di internet, orang-orang yang berhasil ketika berusaha, itu nggak serta-merta langsung berhasil atau menjadi kaya, tidak. Ada perjuangan. Tadi yang saya katakan, bisnis tadi, BIS, ada strategi, ada niat, ada dan lain sebagainya. Nah, cara berwirausaha ini bisa dijalankan oleh individu, oleh kelompok. Anda buka praktek, silakan. Mau kerjasama oleh kelompok, ya, atau oleh individu, silakan. Jenis usaha yang dijalankan bersifat komersil dan sosial atau kedua-duanya. Ini bagus. Tetap Anda komersil penting, karena Anda akan mempunyai masa depan. Profesional, ketika Anda memberikan pelayanan, pasti Anda menggunakan modal, alat-alat keperawatan, bahan-bahan habis pakai yang diberikan ke pasien, jasa, tenaga kita, waktu kita juga harus dihitung. Itu nggak apa-apa, komersil. Sehingga yang namanya cost ataupun tarif yang dibebankan kepada yang pembeli atau konsumen. Kalau bisa dua-duanya, komersilnya ada, sosialnya ada. Harus memiliki modal tidak harus besar. Silakan Anda yang tadi konsep BIS strategi, ketika modal kecil, Anda putar strategik seperti apa. Ya. Kalau perlu modal bermitra dengan pihak lain, silakan. Ya, kerjasama. Ya, dengan misalnya kepemilikan saham dan lain sebagainya. Itu cara berwirausaha. Nah, kenapa saya katakan home care ini profit business nursing, peluang? Jelas aspek legalitasnya, ada yang mendukung. Kita bukan praktek mandiri. Sekarang kan perawat itu setelah lulus pendidikan itu harus ada yang namanya uji kompetensi. Uji kompetensi ini outputnya adalah surat lulus, keterangan uji kompetensi, dan itu menjadi syarat untuk mendapatkan surat tanda registrasi perawat atau STR. Nah, STR itu adalah aspek legalitas kita bisa memberikan pelayanan. Ya. Aspek legalitas di sini, ini ada Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang puskesmas. Kalau kita lihat pasal 38, puskesmas itu dalam melaksanakan upaya pelayanan kesehatan masyarakat harus melaksanakan, ada 4
manajemen puskesmas, perkesmas, laboratorium farmasi. Ini sudah jelas nih, perkesmas, perawatan kesehatan masyarakat. Ya, jelas Permenkesnya bahwa puskesmas harus melaksanakan perawatan kesehatan masyarakat. Nah, ini peran perawat di sini. Di dalam bagian perkesmas ini ada bentuk kegiatan yang namanya home care. Jelas. Ya, jadi aspek legalitasnya jelas. Anda mau buka praktek tadi didukung dengan udah lulus uji kompetensi, mendapatkan STR, pelayanan yang diberikannya apa, ini udah ada. Jelas. Maka di puskesmas, perkesmas itu ujung tombak pelayanan yang paling optimal dibandingkan dengan pelayanan yang lain. Karena apa? Mengedepankan promotif dan preventif. Aspek legalitas lain ada Peraturan Pemerintah Nomor 279 Tahun 2006 tentang perawatan kesehatan masyarakat. Ini lebih fokus, jelas. Ini masih berlaku. Peraturan ini Nomor 279 Tahun 2006. Di dalamnya ada pelayanan kesehatan di rumah atau yang namanya home care. Praktek-praktek keperawatan sudah tertuang di situ. Indikator input-output secara sistematis juga sudah tertuang di sini. Mau kapan lagi kita untuk membuka usaha, wirausaha? Ini udah jelas. Ya ada gitu aspek legal yang mendukungnya. Tinggal ya tadi bisnis N yang tadi niat yang kuat. Pasal 37 tadi menjabarkan bahwa upaya melaksanakan pasal 35 tadi ada yang namanya home care. Jelas. Ada one day care, pelayanan 1 hari. Bisa dilanjutkan dengan home care. Pelayanan. Nah ini jelas ini peluang. Ya. Pasal 38 tadi, puskesmas harus menyelenggarakan ada 4 tadi. Pelayanan perkesmas. Jelas di dalamnya. Nah, aplikasi peraturan yang tadi nomor 75 tahun 2014 bahwa ada 4 tadi manajemen, yang kedua adalah perkesmas. Nah, bentuk aplikasinya apa? Kita bahas selanjutnya. Bentuk aplikasi perkesmas itu sejarahnya ini bahwa UNPAD, Universitas Padjadjaran, salah satunya yaitu memberikan contoh bagaimana perkesmas di puskesmas itu bisa sistematis dan bisa jalan. Karena rata-rata perawat bekerja lebih banyak kepada kuratif, ya, pengobatan di ruang obat, memberikan pengobatan, periksa selesai. Jadi promotif preventifnya sangat kurang gitu. Ataupun perawat banyak duduk di belakang meja jadi tenaga administrasi, bahkan jadi di luar keprofesian dan lain sebagainya. Sehingga pelaksanaan perkesmas di puskesmas sesuai dengan peraturan tadi yang bisa diaplikasikan adalah sentra keperawatan atau yang dikenal dengan nursing. Dia datang di dalam gedung, pasien daftar ke poli, lalu dapat obat dan lain sebagainya, diseleksi, masuk ke ruangan sentra keperawatan. Ya, kita berikan direct care, perawatan langsung, konseling, pendidikan kesehatan, penyuluhan atau tindakan-tindakan keperawatan yang lain sesuai dengan kebutuhan klien, obat lalu pulang. Nah, sebelum-sebelumnya itu pasien datang, periksa, obat, pulang. Ya, tidak ruang perawatan. Nah, ini ada ruang keperawatan. Dulu saya bekerja sama dengan Puskesmas Sukabumi membuat settingan ada yang namanya ruang keperawatan. Nah, di sini peran fungsi perawat jalan. Ya, ada registrasi perawatnya, ya. Kalau di rumah sakit kan ketika kita periksa dokter ada rekam medisnya. Kita punya rekam medis juga. Pendekatannya apa? Ya tadi keperawatan dari mulai pengkajian, kita tanya, kita periksa, ya. Lalu kita berikan tindakan, kita evaluasi. Itu.
Nah, pendekatan yang tadi nursing center itu ya pendekatan nursing proses, asuhan keperawatan dari mulai pengkajian, perencanaan, ya, penetapan diagnosa, perencanaan, implementasi dan evaluasi. Terus snowball. Kita evaluasi perkembangan, ya, catatan sumatif, formatif, ya. Belum selesai, kita lakukan terus, ya. Feedback terus. Kontinuitas, berkesinambungan yang atau terus menerus. Nah, asuhan keperawatan ini merupakan lingkaran dinamis. Di sini contoh, peran pasien. Tidak tahu, tidak mampu, tidak bisa, kecil. Peran kita besar. Ya, peran kita besar. Karena apa? Kita harus bisa jadi tahu si pasien, bisa jadi paham, harus mampu dan lain sebagainya. Ya, peran kita besar. Ya, promotif, preventif. Sehingga agar apa? Kita berikan pendidikan, direct care, penyuluhan, rubah perilaku. Yang tidak bisa jadi bisa. Ya, kita besar perannya. Lalu peran pasien tambah besar karena apa? Tadi sudah diberikan promotif preventif. Peran kita jadi kecil karena peran pasien tambah besar, jadi bisa. Ketika bisa, peran kita jadi kecil. Maka disinilah yang namanya tingkat kemandirian. Home care, ya ini gunakan ini. Nursing center, gunakan ini. Jangan sampai pasien itu ketergantungan, resisten. Kenapa? Berarti peran promotif preventifnya nggak ada. Contoh kuratif. Ketika diobati, datang lagi, pingin dengan obat dan lain sebagainya. Ya. Karena fungsi kita adalah memandirikan. Jadi home care pendekatan itu juga pendekatan keperawatan, ya, mandirikan. Nah, peran perawat kita itu ada minimal dan ideal. Ini peran minimal. Kalau yang titik-titik besar ini, lingkaran besar ini adalah peran minimal, ideal. Maaf. Peran minimal apa aja? Ini pendidikan kesehatan, case finding, penemu kasus, konseling, konselor, pemberian pelayanan kesehatan, ASKEP, jadi role model. Ya, peran kita ditambah, kita tingkatkan, jadi konsultan, advokasi, researcher atau peneliti, manager case, pembaharu, change agent, atau environment modification, modifikasi lingkungan. Ini peran minimal. Ya, perlu pengalaman, perlu pelatihan, perlu pendidikan agar bertambah peran kita dari ideal menjadi peran minimal. Itu dilakukan oleh perawat ketika melakukan home care, ya, nursing center. Ini lakukan peran kita. Nggak ada di sini peran kuratif, pengobatan, tidak ada. Mana? Coba Anda lihat, tidak ada pengobatan. Salah itu, karena melanggar undang-undang PPNI, ya, undang-undang perawat. Nah, fokusnya apa? Keluarga rawan. Ya, keluarga yang bermasalah, keluarga yang mempunyai resiko tinggi. Ya, contohnya apa? Keluarga rentan terhadap masalah kesehatan. Keluarga miskin. Biasanya keluarga miskin tuh secara ekonomi miskin, tapi penyakitnya kaya. Udah gagal ginjal, mengalami diabetes, darah tinggi, dan lain sebagainya. Keluarga risiko tinggi, ibu hamil, balita, lansia, dengan menderita penyakit degeneratif, penyakit terminal, dan lain sebagainya. Nah, itu cukup. Sasaran kita banyak. Maka tadi, peluang ini. Kalau dokter kan, dokter penyakit dalam. Ya, bicara penyakit dalam. Dokter anak. Dan kalau kita kan semua nih. Jadi peluang. Ya, perawat itu siklus daur kehidupan. Dari mulai ibu hamil, anak, gerontik, lansia, remaja, dewasa, ibu hamil, maka ada keperawatan jiwa, keperawatan anak, keperawatan dewasa, keperawatan gerontik, keperawatan keluarga, keperawatan komunitas.
jelas kita. Nah, pendekatan community based, ya ini nursing center. Tidak hanya keperawatan individu, keluarga, kelompok, tapi ada nursing center. Nah, ini aplikasi nursing center itu adalah aplikasi kegiatan di dalam keperawatan komunitas. Di mana itu? Di puskesmas. Sudah jelas, pelayanan yang berbasis komunitas itu ada di puskesmas. Nah, indikator pelayanan nursing center atau puskesmasnya, indikator input, ya, proses, output, dan dampak. Indikator input, ya, kemampuan pendidikan dan pelatihan harus tersedia public health nursing kit, ya, di nursing center itu harus ada itu, ya. Jadi kalau kita di puskesmas punya nursing center, punya ruangan tersendiri keperawatan, ini harus ada ini, ada SOP. Ketika Anda mau kunjungan rumah, punya SOP. Ketika Anda melakukan pemberian direct care, misalnya infus ataupun apa gitu, ya, bentuk-bentuk tindakan keperawatan pakai SOP. Ada administrasi, ada ruangan. Administrasi di sini rekam medisnya ada dan lain sebagainya. Indikator proses, Anda buat rencana apa yang mau dikerjakan, pelayanan keperawatan di dalam gedung, di luar gedung, dan lain sebagainya. Koordinasi antar profesi, ya. Ada laporan ASKEP-nya sebagai bahan reka medis. Indikator outputnya, apakah berhasil nggak dengan tindakan keperawatan melalui nursing center, home care, naik nggak? Berapa persen naiknya? Kalau berapa persen tadi, apakah keluarga mandiri? Tadi yang lingkaran dinamis tadi. Keluarga mandiri 1, mandiri 2, dan mandiri 3. Jadi jelas ini, Perkesmas itu tadi kemandirian, snowball tadi. Ya, seperti bola salju. Peran kita besar-besar, lama-lama kecil, jadi mandiri gitu. Ya, seperti itu. Nah, pendekatannya Perkesmas yang nursing center bisa problem solving approach, pendekatan pemecahan masalah, ya, dengan pendekatan ASKEP. Family approach, pendekatan keluarga, ASKEP keluarga. Home care, case approach, pendekatan kasus, ya, yang memerlukan tindakan di dalam gedung, keluar gedung. Pendekatan komunitas itu melalui pembinaan masyarakat di wilayah di luar gedung. Ketika Anda di nursing center, ya harus lebih banyak ke luar gedung, ya. 60%, 70% harusnya outdoor. Jadi perawat itu jangan banyak di belakang meja di dalam gedung, tapi lebih banyak. Karena apa? Kita akan melakukan promotif dan preventif. Jadi kalau promotif preventif itu ya harus survei. Problemnya apa? Misalnya banyak sampah, ya bagaimana menyelesaikan masalah sampah agar tidak terjadi penyakit diare, penyakit kulit, dan lain sebagainya. Itu yang disebut pendekatan Perkesmas, mengedepankan promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Nah, Perkesmas di sini, pengembangan model pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat di sini di apa? Ada basic ya, puskesmas. Ada pelayanan dasar di puskesmas. Ada promosi kesehatan, kesehatan ibu anak, KB, penyakit menular, gizi, counseling, dan pelayanan dasar. Ya, puskesmas harus menyeleksi masalah-masalah di sini. Pelayanan dasar. Ya, apa aja? Lalu dilakukan lokmin, bisa mingguan, lokakarya mini, atau musyawarah masyarakat, atau musyawarah puskesmas, bisa bulanan. Ya, pelayanannya bisa di tingkat desa, kelurahan, atau kota, mengedepankan preventif promotif. Kolaborasi dalam melakukan tindakan. Misalnya ada masalah KIA, KB, ya dengan bidan, promkes dan orang promkes, orang gizi, orang casing, lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk upaya preventif promotif pendekatannya adalah tanpa mengabaikan kuratif, ASKEP, individu, keluarga, risiko tinggi, atau masyarakat. Maka evaluasi tindak lanjut dengan pendekatan ASKEP tadi, pengkajian, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan seterusnya. Ini keterangan alur kegiatan layanan kesehatan, ya Perkesmas wajib
ada, ya. Di puskesmas harus menseleksi masalah kesehatan yang skala prioritas, mana yang perlu ditindak lanjut, mana yang dirujuk, dan pasien pulang. Nah, ini pasien yang perlu tindak lanjut bisa referral system atau dirujuk ke tingkat pelayanan lebih lanjut, ya. Misalnya ke rumah sakit tipe A, tipe B, dan lain sebagainya. Ini pasien dirujuk. Atau perlu ditindaklanjut ke rumah kunjungan. Ya, silakan saja. Ada pelayanan kesehatan komunitas yang di luar gedung, karena sasaran kita ada di nursing center itu tidak hanya keluarga, ada komunitas. Ya, tidak hanya individu, juga ada komunitas. Maka perlu kemitraan dengan masyarakat. Kalau konsep di keperawatan komunitas itu ada namanya community as partner. Masyarakat itu adalah partner, mitra. Sehingga dalam menyelesaikan masalah itu tidak bisa oleh petugas, tapi harus oleh masyarakat, untuk masyarakat, bersama masyarakat. Jadi jadikanlah mitra. Ya, layanan yang diberikan primer. Primer itu sasarannya bagi orang sehat, sekunder orang yang terpapar, tersier orang yang memang jelas sakit. Itu layanannya. Sama di Perkesmas, nursing center. Tetap, ini bedanya perawat dengan dokter kan sasarannya, kalau kita perawat itu sasarannya orang sehat dan sakit. Dokter hanya orang sakit aja. Ketika sakit datang, berobat, kasih obat, pulang. Sakit misalnya berulang atau resisten, datang lagi ke dokter. Kalau kita enggak, saran orang sehat tetap dia supaya tidak sakit. Ya, bisa mempertahankan agar tidak terjadi sakit. Sehingga ini primer saran orang sehat, sekunder yang terpapar, misalnya saat ini COVID, ada yang resisten atau lain sebagainya, atau yang terpapar oleh pasien, nah itu sekunder namanya. Tersier ini jelas yang sakit. Penerapan asuhan keperawatan bisa pendidikan kesehatan, bisa survei, penemuan case finding atau penemuan kasus, datang ke lapangan, kita cari kasus-kasus yang berisiko tinggi, itu yang namanya case finding atau penemuan kasus. Nah, itu tugas perawat di dalam nursing center. Kunjungan ke rumah-rumah. Strategi implementasinya silakan aja identifikasi masalah sumber yang ada di wilayah. Ya, karena apa? Kita bisa menentukan kemampuan atau analisis kapasitas ketika kita akan menyelesaikan masalah kesehatan di lapangan tadi masyarakat. Ya, bisa menggunakan workshop misalnya, ya, latihan-latihan dan sebagainya. Kalau kita udah menemukan masalah, bisa dengan workshop, pelatihan dan lain sebagainya bersama masyarakat. Ya, kaji kebutuhan, need assessment-nya, masalah kesehatannya, sumber yang tersedia, agar kita bisa menetapkan masalah dan bisa menyelesaikan masalah. Ya, buat protap pelayanan di dalam gedung dan di luar gedung. Tadi apa aja di luar gedung pelayanannya, keperawatan di dalam gedung apa. Nah, tadi saya tekankan ini lebih banyak adalah di luar gedung, karena kita akan menentukan resource, sumbernya, penyebabnya. Ya, bukan setelah sakit orangnya, tapi ketika pulang penyebabnya ada, sakit lagi gitu. Nah, ini kita atasi. Ya, tadi yang case finding, penemuan kasus. Ya, penyebabnya apa? Selesaikan penyebabnya. Ya, itu. Ada modul-modul. Jadi di puskesmas itu ada protap, ada SOP tentang keperawatan, ada modul pelayanan perkesmas dan lain sebagainya. Jadi jelas diakui ini profesi perawat itu. Jadi jangan saya perawat hanya memanggil pasien, ngitung duit, administrasi, punya ruangan, ya kembangkan. Di ruangan itu ada buku, ada modul, ada SOP keperawatan dan lain sebagainya yang dilegalitasi oleh puskesmas tersebut. Bentuk jaringan, ya, kegiatan kita dengan masyarakat jadi mitra, ya, perkuat pelayanan perkesmas agar pelayanan puskesmas lebih kuat, gitu ya, dukungan masyarakat. Silakan aja gitu ya, disusun rencana kegiatan-kegiatan sehingga jelas nursing center itu terlihat kegiatan-kegiatan, maka pengakuan profesi keperawatan itu bisa diakui oleh masyarakat dan oleh profesi. Ya, ini contoh alur pelayanan di dalam gedung tadi yang sudah saya sampaikan, yang tadi contoh di rumah sakit.
di Puskesmas Sukabumi, Kota Sukabumi. Jadi di sini nih punya ruangan, ya, nursing center itu ruangan. Home care ini bagian kegiatan di sini. Ini dalam gedung. Ini di luar gedung sama ketika di ada informasi dari masyarakat, dari perawat hasil pengkajian, ya itu masuk ke nursing center, diolah datanya, ya disiapkan SOP-nya apa saja yang mau kita tindak lanjuti, intervensi, ya bersama mahasiswa kaji masuk ke ruang nursing center, apa yang mau dipersiapkan strategi atau rencana. Nah, kalau yang di luar gedung itu ada perawatan di rumah tadi, home care, pre-inisiasi, persiapan, bikin laporan pendahuluan, kontrak dengan keluarga, kontrak dengan pasien. Kalau ada berbentuk tarif yang sifatnya komersil, silakan kontrak, alat disiapkan apa saja yang akan kita siapkan untuk melakukan tindakan kepada pasien nanti di rumah. Berapa kali kunjungan, buat rencana kegiatan tadi. Implementasinya apa, ya, buat rencana, ya, asuhan keperawatan, terminasi hasil kunjungan apa, semua kegiatan kunjungan home care ini dokumentasikan sebagai aspek legalitas. Ketika ada suatu masalah, misalnya pasien meninggal, nanti disangka malpraktek atau lain sebagainya, kita terdokumentasikan sehingga tidak bertentangan dengan aspek hukum. Itu mungkin contoh-contoh. Ini kita pernah membuat sentra keperawatan di Puskesmas Sukakarya. Ini contoh, ya, mahasiswa profesinis nih yang pernah membantu di dalam sentra keperawatan ini dengan Stikes Sukabumi kerjasama. Ini pelayanannya apa? Penkes, konseling, pemeriksaan fisik, direct care. Bahkan ini ada kelebihan, ada komplementer. Karena ada perawat di puskesmas tersebut, ahli komplementer, sehingga pasien-pasien ada pemberian tindakan komplementer. Nah, ini berbeda, ya, dengan puskesmas lain. Nah, ini contohnya, ya, ada rekam medis pasien, askep keluarga itu bagian rekam medis. Ini ada modul-modul, ya, ada model-model pembelajaran. Jadi ketika akan penkes kita sudah punya leaflet, ya, dan lain sebagainya, ada media-media. Nah, ini ruangan nursing center. Jadi perawat punya ruang nursing center di puskesmas. Ini ada data-data hasil penemuan kasus, case finding. Ini ditandain ada pasien-pasien resiko tinggi di mana, RW mana, RT mana. Ya, ini dokumennya. Jadi ini ruangan ini penuh dengan data. Ini laporan, kegiatan, ya, modul-modul dan lain sebagainya. Ini ruangan. Jadi perawat itu sebetulnya pekerjaannya itu perkesmas. Ini ruangan pemeriksaan. Ini ada ruang pemeriksaan. Jadi pasien setelah dari ruang datang ke ruang sentra keperawatan, kita periksa, pemeriksaan fisik lagi dan lain sebagainya. Kalau ada dapat obat, kita berikan penyuluhan tentang obat benar, cara obat benar. Kalau ada perlu perawatan, perlu ini akupresur komplementer, ya, diberikan di ruangan ini. Jadi ada saprasnya, ada admin pendukung tadi, ada ruangan, struktur organisasi, ada uraian tugas, ada askep, kerjasama dengan pendidikan. Kebetulan kita dari pendidikan, ya, kerjasama dengan puskesmas untuk memudahkan, ya, kemitraan, kebersamaan. Ada ruangannya, ada alur tadi kegiatan dalam gedung, ruangan, ya, ada family folder atau askepnya, format asuhan itu sebagai rekam medis, ya. Mungkin yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan Anda bisa dipahami. Kalau memang ada kekurangan, mohon maaf, bisa yang tidak dipahami bisa kita diskusikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.